terkait tentang pembelajaran ekonomi industri ini ya. Ini di pembahasan yang kedua, kemarin sudah sedikit kita singgung. Apa itu ekonomi industri dan kenapa ekonomi industri itu penting? Nah, jadi mungkin ke depannya, mungkin ada di pertemuan keberapa itu, saya akan coba undang pelaku industrinya langsung ya, untuk bisa memberikan gambaran terkait bagaimana industri itu bisa bertahan, terus bagaimana dia mampu bersaing terhadap industri-industri lain, pesaing-pesaing lainnya. Tapi kali ini saya masuk dulu bagaimana paradigma struktur atau perilaku dan kinerja industri di Indonesia secara umumnya ya, secara umumnya. Oke, industrialisasi yang bermula di Eropa mendesak dominasi sektor pertanian dalam perekonomian ya. Para petani di sini meninggalkan sawahnya untuk bekerja di pabrik. Artinya memang ada sebuah perubahan atau sebuah transisi di mana yang awalnya kehidupan manusia itu berasal dari sektor pertanian ya. Kenapa pertanian? Karena memang dulunya belum ada kemajuan teknologi sehingga petani menanam di sebuah kebun ya. Kebun itu panen, setelah panen baru dijual. Nah, itu yang terjadi di dunia ya. Itu yang terjadi sehingga terjadi pergeseran nih. Ketika sudah mulai ditemukan kemajuan teknologi ya, itu yang berawal dari Inggris, kalau tidak salah saya itu terjadi pada revolusi 1.0 di mana memang ditemukannya energi baru di situ untuk bisa menambah produktivitas. Di sini dinyatakan bahwa memang adanya desakan yang bermula di Eropa mengubah struktur pertanian ya menjadi industri. Banyak sekali para petani itu ya, itu dia meninggalkan sawahnya ya dan terus bekerja dalam sebuah pabrik. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya lahan pertanian yang dialihkan menjadi pusat industri baru. Artinya apa? Ada peralihan. Yang awalnya banyak kebun ya, banyak sawah, manusia mulai melihat potensi ataupun peluang kalau seandainya industri ini akan lebih jauh memberikan manfaat dibandingkan hanya bekerja di sektor pertanian saja. Ya. Yang dengan segera menjadi anak emas perekonomian. Nah, kondisi ini akhirnya menyebar meski tidak secara merata ke hampir seluruh. Dan kita lihat memang saat ini ya, ada perubahan-perubahan perilaku. Ya. Kalau dulu sangat terbatas. Tapi untuk saat ini semuanya itu menjadi sangat-sangat luas. Ya. Jadi kita bisa melakukan apa aja yang kita mau ya, termasuk muncul industri-industri baru dalam kondisi COVID ini. Kita mulai melihat di sini kalau dilihat sistem ekonomi yang ada di dunia ya, tidak ada negara satupun yang menerapkan sistem kapitalis secara murni. Hampir semua negara ini menerapkan campuran kedua sistem tersebut dengan perbedaan intensitas kedua ilmu tersebut. Artinya memang sampai sejauh ini ya tidak ada negara yang betul-betul kapitalis kecuali Korea Utara. Nah itu pun yang terakhir saya dengar bahwa ada industri-industri kecil ya dari China masuk ke Korea Utara. Nah di sini terlihat bahwa ketika negara mau menerapkan kapitalis agak sulit kenapa agak sulit berkembang. Kita lihat Korea Utara sampai sejauh ini sangat sulit berkembang. Kenapa? Karena dia menutup. Nah, industri ini muncul untuk supaya bisa bekerja sama antara satu negara dengan negara lain. Kenapa? Dengan adanya hubungan kerjasama ini akan jauh lebih produktif ya, bukan jauh lebih murah ya. Jadi begini, munculnya kerjasama bilateral itu disebabkan karena di sebuah negara memproduksi sebuah barang itu banyak ya. Sehingga dia harus mendistribusikannya ke negara lain atau mengekspornya ke negara lain. Nah, bayangkan kalau seandainya negara tersebut tertutup, dia punya ini tapi dia tidak bisa mengekspor. Dia membutuhkan ini tapi dia tidak bisa mengimpor. Ya. Kalau seandainya negara Indonesia ini membutuhkan bahan mobil gitu, bahan-bahan mobil. Nah, sehingga kalaupun dibuat di negara Indonesia, maka cost-nya akan lebih besar dibandingkan dia mengimpor barang itu. Jadi dilihat nih, oh kalau seandainya industri tekstil diadakan di Indonesia, mungkin lebih baik di tempat lain nih, karena mungkin bahan-bahannya di tempat lain lebih banyak, ya. Atau mungkin sebaliknya,
Karena Indonesia itu kaya dengan hutan, mungkin dengan memproduksi sebuah kapas, kita akan industri tekstil lebih banyak nih. Nah disitulah ya adanya peranan pemerintah dalam persaingan untuk bisa melihat antara negara ekonomi yang kapitalis atau negara ekonomi yang sosialis. Jadi harus campur, nggak boleh salah satu. Kalau salah satu juga akan sulit untuk beberapa faktor yang mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan transformasi ekonomi ke arah ekonomi pasar. Yang pertama itu ada faktor eksternal, yaitu kontrol dan intervensi pemerintah dalam pasar tidak berjalan secara baik. Misalnya, proteksi industri dalam negeri gagal menciptakan industri dalam negeri yang kuat dan mandiri. Intervensi hanya menimbulkan tinggi, yang selanjutnya itu menciptakan inefisiensi. Kontrol akan suku bunga ya menghambat perkembangan sistem di keuangan. Nah ini yang terjadi ketika memang ya, mau tidak mau ya negara itu melakukan reformasi termasuk dengan adanya intervensi dari industri. Sedangkan faktor eksternal berdasarkan globalisasi ekonomi dunia dari dengan diterima dan diberlakukannya GATT putaran Uruguay pada tahun 1994 atau WTO ya pada tahun. Jadi negara-negara ini sudah bekerja sama melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di dunia. Nah, untuk Indonesia saat ini itu sudah bekerja sama dengan 10 negara ASEAN. Sebutlah masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN ini dimaksudkan untuk bisa berkembangnya suatu industri. Kenapa? Ya karena lebih mudah adanya kerjasama. Kalau pada tahun 2009 itu kita sudah bersama dengan China, wajar. Nah, industri-industri Cina masuk ke Indonesia dan kita juga bisa menjual bahan-bahan baku ya ke Cina. Karena apa? Karena sudah ada loyalitas hukumnya di situ. Pada tahun 2015 akhir kita masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini dimaksudkan adalah supaya kerjasama antara negara kita dengan negara-negara yang ada di ASEAN itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena sudah ada. Nah, ini datanya yang lama nih. Paling dekat itu adalah masyarakat ekonomi. Di sini visi dan strategi pembangunan Indonesia jangka panjang. Sangat banyak rencana strategi pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat ya itu tidak boleh terjebak dalam kesalahan. Jadi di sini bagaimana perencanaan itu harus diatur dengan sebaik-baiknya. Kita pendekatan strategi pembangunan itu ada banyak hal ya. Ada RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah ya. Ada juga RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang. Atau ada hubungannya MP3EI ya, kerjasama. Jadi di sini bahwa memang strategi pembangunan yang dilakukan oleh kita harus benar-benar diceritakan. Supaya apa? Supaya industri-industri yang ada di Indonesia ya itu mampu bersaing. Ataupun baik industri yang lokal ya ataupun industri Indonesia yang berada di luar negeri. Sama seperti yang paling terkenal itu Indofood. Indofood itu terkenal sekali di daerah-daerah lain. Untuk Indomie kita itu paling bagus. Sebenarnya kalau banyak-banyak makan Indomie pun tak bagus ya. Untuk tapi negara lain itu sangat. Ya, kita lihat di sini ada MP3EI ya. 6 koridor ekonomi. Di sini ada beberapa hal. Sumatera koridor itu Center for Production and Processing of Resources and Nation Energy Research. Jadi di Sumatera itu koridornya adalah pusat proses sebuah energi. Nah ini sudah coba mengucap. Terus di Kalimantan koridornya apa ya? Center of Production and Processing of National Mining and Energy Research. Jadi juga di sini adalah proses ataupun produksi. Ini dilakukan di Kalimantan. Kita lihat dulu bahwa potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sangat tinggi. Tapi sayangnya adalah ketika kita sudah memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, itu tidak diselesaikan ataupun dijadikan barang-barang yang betul langsung bisa dikonsumsi. Energi kita, ya batu bara kita, bauksit kita itu diekspor. Sayangnya tidak menjadi barang yang langsung di Sulawesi juga, di Papua juga. Apalagi yang kita kenal itu PT Freeport
sampai sejauh ini itu bisa menjadi polemik antara Indonesia dan juga industri emas ya, tambang emas yang ada di Papua itu ya, berangsur-angsur disuruh oleh kita, sehingga Maaf Pak, ya. mic-nya Ya kenapa? putus-putus Pak, Oh ini suaranya nggak putus-putus. putus-putus. Suara yang putus-putus ya. Ini kalau putus-putus langsung di itu ya. Ini gimana, masih aman? Nah ini kayaknya sinyalnya nih kurang bagus Udah nih. Pak. Sudah ya. Nah sedangkan di Jawa ini menjadi penggerak industri dan jasa, jasa promosi. Jadi memang di setiap pulau itu menjadi pusat-pusatnya. Oh ini apa? Nah kalau tidak menjadi sebuah ya, hal yang apa ya? Hal yang tidak mungkin ya. Di Jawa itu memang apapun di sana bisa dilakukan. Nah, termasuklah di situ pendorong faktor-faktor industri. Nah, pada saat ini ya, negara-negara pulau-pulau yang lain ya, pulau yang lain punya bahan mentah ya, punya bahan mentah dieksporlah ke Jawa. Nah, di Jawa diproduksi jadi bahan setengah jadi, dieksporlah ke luar negeri. Nah, hal-hal itu yang masih menjadi kendala kita ya, kendala kita bersama di daerah-daerah ataupun pulau-pulau yang lainnya. Karena belum mampu menjadikan barang yang bahan baku itu menjadi langsung barang langsung dipakai. Itu prosesnya sangat panjang. Nah, saat ini kalau kita lihat kelapa sawit lah ya, terutama kelapa sawit. Ada nggak kelapa sawit yang kita hasilkan, itu tiba-tiba langsung kita bisa konsumsi dari sebuah pabrik yang ada di Kalimantan? Nggak ada. Rata-rata itu keluar. Keluar, keluar. Yang jadi masalah adalah ketika kita mengekspor barang setengah jadi, kita impor barang yang jadi. Ya, bahan bakunya sama. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, MP3EI ini penting ya, karena Indonesia itu untuk bisa percepatan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Dengan kondisi saat ini, memang mau tidak mau, Indonesia harus melakukan sesuatu perencanaan yang betul-betul matang. Apalagi dibatasi oleh anggaran. Ya. Ekonomi belum mengalami pertumbuhan sesuai potensinya, semestinya ekonomi Indonesia mampu tumbuh double digit. Double digit itu artinya dua angka ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sampai sejauh ini belum pernah berada pada posisi 2 digit, walaupun sebelum adanya pandemi ini. Nah, kalau seandainya resesi, pernah ya, ekonomi Indonesia itu pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 2 digit, tapi bukan tumbuh, tapi menurun. Itu sampai minus 13% pada tahun 1998. Nah, Indonesia perlu sumber-sumber pertumbuhan baru yang ya, di berbagai daerah ya. Di IBT nih, Jawa Bali masih mendominasi PDRB ya. 60% tahun 2010, ini datanya yang lama ya. Meski menurun dibandingkan pada tahun 1980-an. Bila potensi luar Jawa dioptimalkan ya, maka porsi luar Jawa, Bali atas PDB nasional akan meningkat. Nah, diharapkannya dengan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah, itu dapat mendorong perekonomian kita. Yang salah satunya yang mungkin kita akan lihat nantinya ya, yang ada di Kijing di Mempawah ya. Kijing masuk Bengkayang ya, di Bengkayang pelabuhan internasional. Nah, itu dimaksudkan apa? Supaya barang-barang yang ada di kita itu bisa langsung terdistribusikan lebih cepat, lebih murah ya. Jadi dimaksudkan adalah muncul lagi pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa ataupun Bali. Karena sampai sejauh ini ya, pertumbuhan ekonomi itu terpusat di Pulau Jawa. Nah, MP3EI bukan strategi percepatan pembangunan yang tepat ya. Ini ada yang kontranya. Kenapa kontranya ya? Hanya berorientasi pada pembesaran kue ekonomi di wilayah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru ya. Indikatornya pertumbuhan PDB per kapita, pertumbuhan ekspor. Tidak memiliki perencanaan bahwa MP3EI itu juga harus menyelesaikan masalah struktural Indonesia seperti berbagai kesenjangan wilayah, kelompok, individu, dan strategi sesuai dengan kategorisasi sosial, ekonomi, dan daerah. Nah, ternyata MP3EI ini punya kelemahan. Kalau kita lihat nih pertumbuhan ekonomi kita ya, sebelum COVID itu 5,3%. Ketika terjadinya COVID ya bisa minus, bahkan sampai 1. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pertumbuhan ekonomi kita meningkat ya, tidak semua lapisan masyarakat itu mengalami dampaknya. Kenapa? Karena memang porsinya tidak merata. Ya. Seandainya pertumbuhan ekonomi ini pada tahun 2019 ya, kita bicara 2019 karena memang 2020 sama 2021 ini tidak bisa dijadikan apa ya acuan karena kondisinya tidak normal.
Nah, pada tahun 2019 itu pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Tapi tidak semua lapisan masyarakat itu merasakan. Kenapa ya? Karena pertumbuhan ekonomi itu terjadi pada beberapa sektor saja ya. Termasuklah yang bertumbuh itu adalah di sektor industri. Nah, bagaimana dengan sektor pertanian? Padahal rakyat Indonesia itu masih banyak berada di sektor pertanian. Nah, ini juga yang menjadi masalah nih. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemerataan wilayah, kelompok, ataupun individu. Nah, contohnya nih, tingkat pendidikan tenaga kerja 70% lulus SMP. Ini yang menjadi masalah kita ini kan SDM. Ya, SDM kita menjadi masalah nih. Teman-teman mahasiswa di sini mencoba memulai bagaimana tingkat pendidikan menjadi lebih baik, ya, lebih tinggi. Dimaksudkan supaya apa? Supaya pendapatan ataupun kesenjangan yang terjadi di Indonesia ataupun di daerah itu semakin kecil. Nah, dengan adanya pendidikan diharapkan akan ada pendapatan yang lebih baik. Intinya pasti seperti itu. Saya yakin lah teman-teman di sini ketika kuliah pengen jadi ini, pengen jadi itu, intinya adalah supaya pendapatan kita lebih baik. Intinya seperti itu. Nah, dengan pendapatan yang baik, maka nanti perekonomiannya juga akan ikut baik. Pak, apakah kalau seandainya nih, semua rakyat di Indonesia itu pendapatan tinggi, apakah baik? Ya, tidak juga ya. Tetap harus ada kesenjangan, tapi kesenjangan itu tidak boleh terlalu lebar. Nah, visi pembangunan di Indonesia nih, selanjutnya ya, ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif melawan pertumbuhan ekonomi eksklusif ya, pembangunan fisik rakyat. Jadi inklusif yang tadi di dalam ini fisiknya seperti apa nih pembangunan fisik rakyat di Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi yang luas, ya. Baik orang maupun sektor, baik dalam produksi atau menciptakan pertumbuhan ekonomi maupun konsumsi, ya, menikmati pertumbuhan ekonomi. Sampai sejauh ini ya, kata-kata pertumbuhan ekonomi kita itu didorong dari faktor yang konsumtif ya. Konsumtif, kita nih rakyatnya sangat-sangat konsumtif ya. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dan pengaruh sumber daya yang secara tepat nih eksklusif, menjamin setiap kelompok masyarakat memperoleh peluang manfaat yang sama, akses standar hidup dan lain-lain. Eksklusif ini dimaksudkan adalah salah satu contohnya pembangunan infrastrukturnya. Supaya apa? Supaya terjadi pemerataan antara wilayah ini dengan wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Nah, dengan adanya pemerataan ekonomi seperti itu, maka industri akan tumbuh ya, secara otomatis. Ya. Kalau seandainya infrastruktur nih jelek ya, nah, kalau di teman-teman daerah di sini, wah susah Pak, di rumah saya itu kalau dari kabupatennya masuk lagi ke dalam sekitar 2-3 jam. Kalau infrastrukturnya tidak bagus, maka tidak akan ada mendorong investor masuk dalam. Nah, ini investor akan berpikir nih, akan melihat bahwa kalau saya mendirikan industri di wilayah itu, cost-nya akan sangat tinggi. Kenapa? Karena untuk menjangkau ke daerah tersebut sudah jauh. Jalannya juga tidak memadai. Bagaimana kita untuk bisa mendistribusi barang. Selain itu juga bagaimana listrik, ya, bagaimana air, ya, bagaimana internet. Nah, itu menjadi masalah biasanya di wilayah-wilayah pedalaman. Nah, sehingga wilayah pedalaman akan sangat sulit untuk maju ketika infrastrukturnya itu tidak dibangun dengan merata. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan link antara makroekonomi dan mikro. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi saat ini eksklusif ya, kesejahteraan rakyat dan buruh masih rendah. Nah, lebih dari total provinsi ini datanya masih data yang lama ya saya pakai ya, menghadapi angka kemiskinan tinggi bahkan 3 kali lipat secara nasional. Padahal pertumbuhan relatif stabil. Nah, ini dikatakan pertumbuhan ekonomi itu tidak merata. Artinya ketika terjadi pertumbuhan bagi masyarakat saja menikmati hati. Nah, jumlah orang miskin dan mendekati miskin ini tidak menurun secara signifikan. Jumlah orang yang miskin itu masih sangat besar. Nah, kemiskinan ini biasanya terkonsentrasi di pedesaan, padahal desa memiliki banyak sumber daya alam. Ini yang jadi masalah nih. Kalau di tempat-tempat teman-teman ya, yang kalau ada di daerah di pedalaman, coba lihat hutan kita masih banyak. Jangankan hutan, Mbak, kita makan biji apa gitu ya, biji tanaman buah, kita lempar aja ke tanah bisa langsung tumbuh. Tapi kenapa kemiskinan itu terkonsentrasi di pedesaan? Karena apa? Tidak bisa mengolahnya menjadi value added yang tinggi.
Kenapa gitu ya? Karena memang untuk infrastruktur, investor masuk ke dalam yang memiliki banyak uang itu sangat sulit. Negara miskin dan mendekati miskin ini menghadapi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Nah, inflasi ini biasa disebabkan karena mungkin adanya ini ya, keterbatasan barang. Ya. Yang barang tiba-tiba bisa meningkat, nah itu menjadi inflasi. Kesejahteraan buruh tetap rendah berdasarkan regional minimum. Ya. Nah, saat ini kalau kita bicara buruh, sudah ada undang-undang baru tuh, Omnibus Law tuh. Nah, kita lihat aja apakah itu dapat bisa meningkatkan buruh secara nasional atau malah makin tidak baik. Kita lihat. Nah, Indonesia, Cina ini pada tahun 2009 ya, konsumsi swasta tinggi dan ekspor ini nanti teman-teman bisa coba cari datanya lebih up to date nih, ini di ADB ya. ASEAN Development Bank ya. Ada data-data ini di Indonesia antara ekspor ya, ekspor yang rendah seperti apa. Ini kondisinya lihat ada private consumption, ada import of goods and service ya, government consumption and expenditure, terus domestic capital formation, ada export of good and service, ada statistical discrepancy. Jadi ada indikator ataupun sektor-sektor yang berdiri di sini. Nah, kita lihat nih pada tahun 2009 ya, kita lihat pada tahun 2009 ternyata Singapura sangat bagus sekali dari ekspornya, dari beberapa sektor ini. Padahal Singapura itu nggak ada sumber daya alam, dia memiliki sumber daya manusia yang sangat baik. IPM-nya ataupun indeks pembangunan manusia itu sangat tinggi. Sehingga mungkin ya banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia beralih ke Singapura, dijadikan bahan jadi, didistribusikan ke negara-negara lain atau diekspor ke negara-negara lain, sehingga negara tersebut menjadi negara yang kaya ataupun ekspor yang sangat. Nah, kalau kita itu konsumsi yang tinggi dibandingkan ekspor. Kita itu suka dengan barang-barang yang murah ya, terutama yang murah, yang banyak ya, itu kita. Kalau kualitas itu nomor sekian lah. Ini provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun kemiskinan juga. Ini datanya 2010 ya, nanti teman-teman bisa up to date. Nah, kalau seingat saya kemiskinan itu berada pada angka 9% pada tahun 2019. Nah, dari peningkatan dengan adanya COVID mungkin masih 10% kemiskinan. Sedangkan pengangguran kalau tidak salah ya angkanya itu sekitar 5,2% atau 5,4%. Ya, jadi memang ada penurunan ya, tapi penurunannya tidak begitu signifikan sesuai dengan menciptakan masalah kemiskinan lebih sepakat kemiskinan menghadapi kemiskinan yang tinggi ini. Negara-negara pulau-pulau ataupun provinsi yang tinggi itu di sini. Ini datanya masih tahun 2010 ya, jadi teman-teman bisa coba cek. Juga kesalahan strategi pembangunan menghasilkan kemiskinan semakin menumpuk di desa. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman kuliah dari desa ya ke kota kuliahnya, terus setelah selesai nggak mau balik lagi ke kampung. Jadi pembangunannya itu tidak tidak terjadi ya. Karena apa? Karena IPM yang kualitasnya baik itu ternyata beralih ke kota. Daya beli dan kesejahteraan tidak membaik, upah turun nominal meningkat stagnan. Nah, ini BPS diolah pada tahun 2010 ya. Ini sudah 10 tahun. Nah, jadi ini belum di-update. Nanti teman-teman silahkan coba cari data di BPS. Jadi ketik aja tuh bps.go.id. Teman-teman mau lihat apa nih? Bisa lihat ya. Ini inflasi ya pada tahun 2012. Nah, inflasi juga jadi masalah nih. Inflasi ini biasa sering terjadi pada waktu-waktu tertentu ya, terhadap bahan makanan. Nah, sedangkan untuk penjualan biasanya industri di kelapa sawit itu biasanya kadang turun ya, kadang naiknya pun sedikit. Memang pada tahun 2010 itu kelapa sawit sangat tinggi-tingginya ya, sehingga orang berebut untuk bisa menanam kelapa sawit. Padahal untuk bisa memperoleh hasilnya mungkin membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun, sehingga itu baru bisa ini ada data-data lagi, tapi ini data yang lama ya. Teman-teman bisa cek yang baru.
Saya lupa nih untuk bisa mencek. Nah, harus ada reorientasi strategi pembangunan, ya. Perubahan paradigma, strategi, dan kebijakan dan keberpihakan yang tegas terhadap kepentingan nasional. Paradigma pembiayaan pembangunan ada tabungan, investasi, atau utang. Nah, di negara-negara maju ya juga memiliki hutang. Cuma masalahnya adalah hutang yang digunakan oleh negara-negara maju adalah untuk kegiatan yang produktif, ya, bukan untuk kegiatan yang konsumtif saja. Sehingga itu dananya berputar. Nah, paradigma kekayaan sumber daya alam baik energi maupun energi. Sedangkan kita di Kalimantan sendiri ya, Kalimantan Barat sendiri itu memiliki sumber energi yang luar biasa. Cuman memang sampai sejauh ini masih belum dikelola dengan baik. Kemarin saya dapat isu bahwa ada negara-negara lain yang mencoba untuk masuk berinvestasi karena di Kalimantan Barat sendiri itu punya energi uranium, ya, dan itu bisa diolah, ya. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia belum mampu melihat bahwa itu menjadi sebuah sektor industri dari energi yang mungkin bisa dimanfaatkan. Politik sektor dan pengelolaan sektor strategis, ya, pangan serta kebutuhan dan pelayanan dasar lain. Sektor strategis lain seperti perbankan. Perbankan sudah mulai masuk untuk bisa menjadi pembiayaan pembangunan. Perdagangan dan industri termasuk kajian atas mega proyek, ya, yang dilakukan 3E. Paradigma dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan kebijakan sektor real. Nah, yang kebanyakan ini adalah sektor realnya tidak berjalan secara maksimal. Jadi biasanya itu lebih pertumbuhan ekonomi lebih kepada sektor-sektor yang bukan real. Nah, sektor bukan real itu kayak dia punya usaha, terus dia mengikuti saham, ya. Saham itu memiliki keuntungan, nah itu yang terjadi. Pelurusan politik anggaran baik dalam belanja, penerimaan maupun defisit. Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dengan pajak, defisit, dan pembiayaan yang defisitnya. Sehingga di sini melihat bahwa memang perlu adanya perencanaan-perencanaan untuk bisa menumbuhkan industri-industri baru, industri yang bisa mungkin menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dorongan industri manufaktur, ya. Cina dan India berhasil menciptakan daya saing yang tinggi. Nah, sedangkan Indonesia masih berada jauh nih, ya. Jangankan dengan Cina ya, dengan India aja kita dari sisi manufaktur ya, dari sisi manufaktur ini industri ya lebih menang mereka. Nah, ini perlu adanya kebijakan-kebijakan yang seharusnya menjadi perencanaan pemerintah ya. Nah, ini realisasi FDI itu direct investment. Jadi seberapa besar investor asing masuk ke Indonesia untuk bisa membuat sebuah bisnis. Kita bisa lihat ternyata yang paling banyak itu di sini ada chemical and pharmaceutical industry. Nah, industri ini yang lumayan pada tahun 2010 ya, tapi di tahun-tahun ini ternyata pergeserannya sudah mulai turun. Kalau kita lihat nih top 10 ya, Indonesia komoditas punya tiket ya, tempat kontrol ya. Ini memang masih bahan-bahan mentah. 10-10-nya ini masuklah bahan-bahannya. Oke ya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Silakan saya lebihnya nanti kita akan. Oke. Oke, izin Feby mungkin bisa dimatikan recordnya ya. Jadi kita diskusi.